Hai guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini gue akan review satu handphone yang gue gunain kurang lebih selama 2 bulan, yaitu iPhone 13. Mungkin buat teman-teman yang udah sempat ikutin beberapa video gue sebelumnya, harusnya tahu ya iPhone 13 ini gue peroleh dari proses tukar tambah. Nah, untuk proses tukar tambah sendiri itu nggak ribet. Buat teman-teman pengen tahu, tinggal klik aja card di atas. Oke, dan sekarang langsung aja kita bahas iPhone 13. Jadi kira-kira apa yang menarik dari iPhone 13 ini? Yang pastinya kalau misalnya teman-teman search unboxing ataupun review iPhone 13 itu udah banyak banget ya videonya. Nah, tapi di video ini gue akan lebih menjelaskan pengalaman gue pribadi selama 2 bulan menggunakan iPhone 13 ini. Pertama, karena gue pengguna iPhone 11, gue ngerasa banget ada perubahannya, yaitu dari sisi bodinya ya. Pastinya kalau misalkan iPhone 11, teman-teman tahu kalau bodinya itu dia tuh di luarnya agak melengkung gitu. Dari segi ukuran sebenarnya nggak beda jauh. Cuman kalau misalnya teman perhatiin, ini tuh lebih slim. Pastinya kalau misalkan gua genggam handphone ini, jadi berasa lebih compact aja. Itu sih satu benefit yang gue berasa banget ketika gua upgrade dari iPhone 11 ke iPhone 13. Nah, nextnya aku juga ngerasa ada upgrade yang cukup signifikan dari baterai iPhone 13 ini. Yang pastinya kalau misalnya gue compare ke iPhone 11, sehari gue bisa cas beberapa kali. Kalau misalnya iPhone 13, itu gue sehari cas sekali aja. Tapi balik lagi sih, sebenarnya tergantung pemakaian kalian. Untuk iPhone 13, gue jadi lebih jarang untuk bawa powerbank kemana-mana. Jadi udah lebih simple lah. Nah, berbicara dari fitur kamera, teman-teman pasti notice kalau misalkan posisi kameranya ini berbeda dari iPhone yang 11 ataupun iPhone 12. Nah, mungkin buat teman-teman yang ngeliat, kok cuma dipindahin doang, gak kreatif banget. Nah, menurut gue ini cuma masalah waktu dan selera aja. Kalau misalnya teman-teman udah lama menggunakan iPhone 13 ini, pastinya dia cukup terbiasa ya dengan tampilan yang diagonal ini. Dan sebenarnya kalau di sisi kameranya gue juga ngerasa banyak banget upgrade-nya dari iPhone 11. Nah, kalau misalnya teman-teman compare dari iPhone 11 ini, wide kameranya itu pada saat malam itu gelap ya. Nah, tapi di iPhone 13 udah lebih terang karena ada fitur night mode-nya. Next-nya, ini menurut gue wow, yaitu fitur cinematic mode. Awalnya gue nggak ngerasa kalau misalnya gue butuh ini. Tetapi ketika gue rekam dan gue ngerasa ini cukup banyak perbedaannya antara yang cinematic mode dengan yang enggak. Dimana pastinya untuk fitur cinematic mode ini teman-teman dapat mengatur teman-teman pengen fokusin kemana sih, ke objek yang di depan kalian atau mungkin yang di belakangnya. Dan even setelah kalian selesai perekaman, kan juga masih bisa mengaturnya. Wow, ini menarik banget sih. Yang pastinya gue jadi bisa membedakan mana sih video yang direkam dari iPhone 13 cinematic mode dengan yang non cinematic mode. Nah, nextnya mungkin teman-teman juga notice ya, dari sisi Instastory aja, gue ngeliat itu cukup perbedaan antara yang direkam menggunakan fitur cinematic mode dengan yang enggak. Nah, tapi gini ya, tergantung juga dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan lebih suka untuk fotografi, video, pastinya iPhone 13 ini cocok buat teman-teman consider. Oke, nextnya dari sisi seluler, menurut gue ini masih kompatibel ya antara iPhone 11 dengan iPhone 13 ini, dimana gue menggunakan nano SIM dan juga untuk eSIM-nya. Untuk eSIM gue menggunakan SmartFriend. Nah, yang pastinya karena masih konsisten, gue juga masih ngerasa puas ya, karena gue tinggal transfer aja dari iPhone 11 untuk eSIM-nya ke iPhone 13 ini. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih bingung mengenai proses transfer kartu dari eSIM yang di handphone lama ke handphone baru, teman-teman bisa coba lihat video di atas ini. Nah, nextnya mungkin ada kelemahan juga nih gue rasain di iPhone 13 ini, yaitu kalau misalnya gue pakai iPhone 13 di awal-awal, itu ada beberapa apps yang nggak gitu support di iPhone 13. Terlihat dari navigation di bagian atasnya itu, ada yang kayak benar-benar turun banget, ada yang ketutupan juga gitu. Dan ada beberapa apps yang selalu crash ketika gue buka melalui iPhone 13 ini. Again, memang ini handphone baru, jadi mungkin untuk developersnya juga perlu perhatiin untuk upgrade dari sisi OS-nya juga ya. Semoga sih itu bisa cepat di-solve. Nah, nextnya ini cukup subjektif juga, karena menurut gue pribadi, ya memang ciri khas Apple ini dari Notes-nya. Cuman gue ngerasa HP-HP zaman sekarang tuh udah jarang ya yang ada Notes-nya. Kayaknya harusnya iPhone tuh possible sih untuk menghilangkan Notes-nya. Cuman ya ditunda-tunda aja, jadinya ya masih ada notes. Even sebenarnya notesnya kalau misalnya teman compare dari iPhone 11, 12 ke 13, 13 ini notesnya jauh lebih kecil. Oke, masih berbicara dari sisi notesnya, kalau misalnya teman-teman sempat nonton beberapa video reviewer lainnya, yang pastinya udah banyak banget nih yang membahas prediksi-prediksi mengenai iPhone 14. Nah, ada rumor yang beredar di mana iPhone 14 ini katanya notesnya itu akan lebih mengecil lagi. Ya, misalkan ada yang lonjong seperti ini, ada juga yang satu titik seperti ini. Tapi again, ini masih prediksi ya, bisa salah, bisa benar.
Cuman kalau misalkan iPhone 14 ini notch-nya menghilang, ini cukup menarik sih. Nah, dari sisi rumornya juga mengatakan kalau iPhone 14 ini nanti model kameranya itu udah mulai tertanam ke dalam. Nah, apabila prediksi itu benar, maka sebenarnya iPhone 12 ini mengikuti iPhone 5S, di mana dari sisi bodinya itu lebih ramping. Tetapi dari sisi iPhone yang 14 itu akan mengikuti 4S, di mana kameranya itu lebih tertanam ke bagian dalam. Again, ini masih rumor, jadi belum tahu kebenarannya. Dan kalau misalnya itu benar, menurut gue ini bakal menarik sih. Nah, nextnya buat kesimpulan, pastinya buat temen-temen yang kepikiran banget nih pengen upgrade iPhone sebelumnya ke iPhone 13 ini, coba di hold dulu. Karena kalau misalkan rumor yang beredar tadi adalah benar, maka iPhone 14 ini akan mengalami banyak perubahan. Jadi coba sabar-sabar dulu. Ataupun kalau misalnya teman-teman pengen banget nih udah dari iPhone yang 7 ataupun 6 ataupun 8 ya, pengen upgrade ke iPhone 13, gue rasa itu cukup cocok karena memang perubahannya pasti jauh lebih signifikan. Dan saran gue sih coba tunggu di bulan sekitar Agustus ataupun ke September di tahun 2022 ini, di mana iPhone 13-nya harganya pasti akan lebih turun. Oke, mungkin itu aja buat video review kali ini, dan mungkin buat teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan, langsung aja komentar di bawah, gue akan berusaha untuk jawabnya. Dan thank you sudah nonton video ini sampai akhir, dan see you on the next video. Bye-bye.